Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur Masjid Agung Nur Iman yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan serta nikmat iman dan nikmat persaudaraan, sehingga kita telah dapat hadir untuk menunaikan sholat zuhur pada hari ini yang insya Allah sebentar lagi kita laksanakan. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita punya peluang untuk menguatkan visi dan misi hidup kita sebagai manusia. Kita ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran mempunyai visi dan misi yang sama sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Beda halnya kalau para caleg kita, baik untuk calon presiden, kepala daerah, legislatif, itu masing-masing mereka berbeda visi misinya. Namun kita umat Islam, Allah katakan punya visi dan misi yang sama. Apa visi hidup kita? Tertuang dalam doa keseharian kita yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu bermohon dan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami semua ya Allah dari azab api neraka. Nah, dalam doa itu ada 3 visi hidup kita. Pertama, minta kepada keselamatan hidup di dunia. Yang kedua, kita bermohon agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan kita semua terbebas dari azab api. Itu visi hidup. Untuk tercapainya visi yang 3 ini, maka harus dilanjutkan dengan misi. Apa misi hidup kita? Juga dalam doa keseharian kita, yang kita kenal dengan doa keselamatan. Ada 10 misi yang kita harus jalankan. Dalam doa itu tertuang misi kita ada 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Sudah 7. Ditambah dengan 3 lagi, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab
Nah, ini yang kita maksud dengan misi yang 10 macam itu yang harus kita lakukan supaya visi yang 3 tadi tidak berdiri sendiri, saling berkesinambungan. Nah, untuk itu Ramadan salah satu keutamaannya adalah doa-doa kita mustajab, doa kita terkabul. Maka mari doa yang dua ini yang memuat visi misi ini kita terus mohonkan kepada Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Apalagi Allah katakan syarat terkabulnya doa itu ada 2 di ayat 186 surah Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, insyaallah syarat yang 2 ini bisa kita lakukan. Pertama kata Allah falyastajibuni, penuhi kewajiban kepada Allah. Nah, kini kita sedang melakukan ibadah puasa sebagai bentuk kewajiban yang kita tunaikan. Yang kedua, wal yu'minu bi, berdoalah dengan penuh keyakinan dan keimanan. Nah, insyaallah 2 doa tadi tidak pernah kita lupakan, yang memuat visi dan misi dalam hidup kita agar kita selamat hidup dunia akhirat. Nah, kita lihat secara ringkas satu persatu misi yang 10 itu adalah, pertama yang kita minta adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita minta kepada Allah agar kita selamat dalam beragama. Islam adalah alam agama keselamatan. Maka kita dijamin selamat oleh Allah kalau kita benar-benar menjalankan Islam dengan baik. Siapa yang akan selamat? Kalau Islamnya Islam yang sempurna, Islam yang kafah. Sebagaimana Allah katakan di ayat 208 surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu semua ke dalam Islam itu secara totalitas, secara sempurna. Bagaimana caranya? Kita pelajari Islam itu dengan baik. Kedua, kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, diingatkan kita oleh Allah di ujung ayat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidak cukup kita selamat dalam Islam ini kalau hanya sudah belajar Islam saja, mengamalkan dalam kehidupan, tapi satu lagi kita harus waspada terhadap tipu daya syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata. Yang kedua yang kita minta adalah kita minta kesehatan fisik, wa'afiatan fil jasad, sehat jasmani, sehat fisik. Sebab kalau jasmani kita tidak sehat, pasti terganggu ibadah kita kepada Allah. Seperti puasa hari ini yang kita jalankan, itu membutuhkan kesehatan jasmani. Kalau sakit boleh tidak puasa, cuman harus mengganti di hari yang lain. Nah, untuk itu kita bermohon kepada ya Allah agar kita diberikan kesehatan fisik oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga puasa kita sempurna nanti sampai akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang merupakan misi yang kita minta kepada Allah dalam bentuk doa dan juga aplikasi dalam bentuk perbuatan adalah, yaitu waziyatan fil ilmi, bertambahnya ilmu. Sehingga di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, peluang kita untuk bertambah ilmu itu sangat besar. Seperti hari ini ada kultum zuhur, subuh ada pengajian yang kita dengarkan di masjid kita masing-masing, tarawih juga ada. Nah, sehingga banyak peluang kita untuk mendapatkan ilmu. Nah, namun ilmu yang diminta itulah ilmu yang bermanfaat, sehingga ketika kita nanti meninggal dunia, salah satu yang akan tetap mengalir pahala kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Selama ilmu itu diamalkan orang, pahala akan tetap mengalir kepada kita yang mengajarkan. Nah, untuk itu mari terus kita semangat menambah ilmu pengetahuan, karena ilmu itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Sebagai Rasul katakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin selamat hidup di dunia harus dengan ilmu. Wa man aradahuma wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin selamat hidup di akhirat juga dengan ilmu.
Kalau ingin keduanya, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin sukses hidup dunia akhirat, kuncinya adalah dengan ilmu. Ilmu inilah yang terus kita tuntut, sehingga wajib kita hukumnya menuntut ilmu agar kita betul-betul bisa menjalankan ibadah dengan benar sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Lanjut, misi yang keempat yang kita minta adalah wa barakatan fi rezeki. Minta kepada Allah rezeki yang berkah. Biarlah banyak asal berkah. Sudahlah seketik rezeki tidaklah berkah, rugi kita. Nah, maka Ramadan perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah beri kita rezeki yang berkah. Bagaimana caranya rezeki itu berkah? Kalau kita dapatkan dengan jalan yang halal, dipergunakan kepada yang halal. Lalu kita syukuri nikmat Allah itu dengan berinfak, bersedekah. Nah, sehingga inilah yang membuat rezeki itu berkah dalam kehidupan kita. Karena nanti di akhirat ada dua pertanyaan jawaban kepada Allah tentang rezeki. Ditanya nanti bagaimana cara dapatnya, dan ditanya bagaimana cara mempergunakan. Nah, harus keduanya harus dengan jalan yang halal. Misi yang keenam adalah warahmatan indal maut. Maaf, wa taubatan qabla maut, diterima taubat kita sebelum kita meninggal. Kalau taubat sudah terima, ajal datang, pastilah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian warahmatan indal maut, mendapat rahmat di saat kita meninggal. Apa maksudnya mendapat rahmat? Dimudahkan lidah kita lancar kalimat la ilaha illallah keluar dari mulut kita. Itu tanda orang dapat rahmat. Kemudian yang ketujuh adalah wa maghfiratan ba'dal maut, mendapat ampunan setelah kita meninggal dunia. Apa maksudnya kita dapat ampunan? Ketika kita disolatkan oleh orang, begitu ramai, begitu banyak yang menyolatkan, lalu setelah takbir ketiga ada doa khusus untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Nah, artinya orang mendoakan kita. Kita sudah meninggal, doa itu banyak dari umat Islam, saudara-saudara kita, keluarga kita. Inilah yang kita mendapatkan ampunan Allah setelah kita meninggal dunia. Kemudian yang kedelapan, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam menghadapi sakratul maut. Jangan payah dalam sakrat. Ini yang kita minta, dimudahkan Allah. Kemudian wan najatan minan nar, mendapatkan kebebasan nanti dari azab api neraka. Misi yang ke-10 adalah wal afwa indal hisab, mendapat maaf Allah nanti di saat yaumul hisab. Seandainya nanti Bapak Ibu ketika ditimbang pahala dan dosa kita rupanya berimbang 50-50, sama balik pahala je dosa. Nah, karena kita rajin berdoa kepada dalam hidup ini, nah mudah-mudahan saat itu Allah maafkan sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Atau mungkin dosa kita lebih berat sedikit daripada pahala. Dosa 51, pahala 49. Itu contoh kan. Tapi karena kita terus berdoa kepada, mudah-mudahan saat itu mendapat maaf Allah sehingga kita pun tetap dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah Bapak Ibu visi misi hidup kita. Tertuang dalam doa andalan kita. Pertama, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Itu visi. Misi ada 10, tertuang dalam doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Mudah-mudahan doa ini terus kita mohonkan kepada Allah dan kita aplikasikan untuk ibadah kita kepada Allah. Insyaallah kita selamat hidup dunia akhirat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.